Baik, hari ini kita akan sebetulnya menyampaikan topik yang sudah pernah saya sampaikan. Karena Ibrani yang kita baca terus tiba pada topik yang sama. Karenanya mari kita buka Ibrani 13 ayat 5. Sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak serak, agak parau. Karena kemarin kami, Pak Edi, Ibu, dengan saya dan Pak Niko kami pelayanan ke Desa Sungai Nibung di Dente Teladas, Teluk Bawang, Lampung. Betul-betul di desa, seminar 2,5 jam dan KKR. Suara saya habis-habisan juga waktu itu. Kemudian pulangnya hari Jumat, saya masih pelayanan lagi di Kementerian Koordinator Perekonomian jam 12. Terus sorenya ngajar lagi jam 6 sampai jam 9 Jumat malam. Ngajar S2 di STT Lets. Terus Sabtu paginya ngajar lagi dari jam 9 sampai jam 12. Terus tadi pagi khotbah lagi jam 10.30. Jadi suara saya belum sempat pulih begini lagi. Jadi mohon maaf kalau terdengarnya agak serak-serak banjir. Agak seksi begitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng Filipi 4 ayat 5. Sorry kok Filipi, Ibrani 13 ayat 5. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ada PPT boleh ditayangkan ya. Topiknya adalah teologi cukup, autarkia, teologi cukup. Ya, sebetulnya nanti kita akan buka 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Tolong slide berikutnya halaman 2. Slide 2. Saya mau mengajak kita melihat Filipi 4 ayat 12 sampai 14 dulu. Karena ini adalah rujukan dari Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 12. Ya, ayat 12a-nya begini. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Ya, di sini saya kutip 12b dulu. Baru 13-nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Ibu Bapak, kita lihat dulu ayat 12 ini ya, 12b. Dia katakan dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Kalau misalnya kita sakit saja, nggak usah sakit berat, apalagi sakit kronis gitu ya. Apalagi sampai kritis yang berujung pada kematian. Sakit biasa saja kita akan bertanya-tanya, kenapa ya saya sakit? Kita akan mungkin juga bertanya, kalau kitanya agak religius gitu ya, agak kristiani gitu ya. Kita bertanya, Tuhan kenapa ya begini ya? Tuhan kenapa kok aku sakit? Tapi ada juga yang gara-gara itu malah menjauh dari Tuhan gitu. Menjauh dari Tuhan. Nah, kita bertanya-tanya dalam kehidupan. Kalau misalnya tiba-tiba kita dipecat dari perusahaan, dari kantor. Kita bertanya, Tuhan kenapa saya dipecat? Atau kalau misalnya kita dalam keadaan ekonomi yang sulit, Tuhan kenapa ekonomi sulit? Itu menunjukkan sebetulnya apa? Masih banyak rahasia. Kalau tidak ada lagi rahasia, kita tidak akan bertanya pada Tuhan. Tetapi karena masih banyak sekali yang rahasia, kita bertanya, Tuhan mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa itu terjadi padaku? Dan seterusnya. Kalau orang tua yang kita kasihi, suami istri yang kita kasihi, anak yang kita kasihi, kemudian misalnya meninggal, sakit keras dulu kemudian meninggal, kita bertanya, kenapa begini Tuhan? Mengapa begini? Dan saya tidak terlepas dari itu waktu istri saya mengandung Dorothea. Ibu bapak yang memang sudah lama berjemaat di Logos tentu sudah tahu bahwa Dorothea tadinya kembar 4. 2 mati dalam usia 1 bulanan kandungan,
Yang ketiga mati dalam usia 23 minggu. Yang keempat itulah Dorothea yang harus dilahirkan sesar usia 25 minggu plus 2. Waktu 2 mati, bertanya-tanya, waktu 4 saja mengandung, saya telepon mama saya, "Mah, Rina mengandung." "Oh puji Tuhan, haleluya." "Tapi 4, banyak banget," kata mama saya. Terus saya bilang, "Ya saya tahu juga gitu ya. Paling nanti kalau 4-4-nya lahir saya beli Metro Mini deh." Ya kan? Karena mobil biasa udah gak muat kan. Saya, istri saya Theo, 4 anak, 7 kan gitu ya. Sama mbaknya gitu kan. Kalau anak 4 kan minimal mesti 1 mbak, bahkan bisa 2 mbak. Bisa 9 gitu. Ya saya bilang sama mama saya, ya paling nanti pulang ke Indonesia, saya beli Metro Mini saja, saya modifikasi jadi mobil kita, saya bilang begitu. Tapi kebahagiaan itu cuma hitungan gak sampai 1 bulan, kemudian yang 2 gugur, mati dalam rahim maksudnya. Terus kemudian yang ketiga usia 23 minggu, mati lagi dalam rahim. Yang baru-baru datang Logos mungkin belum tahu ya, tapi itulah biar saja Benil lari-lari, kita harus terbiasa, karena ini rumah Tuhan. Ya, jadi harus bebas begitu, nggak boleh kita atur, kita kekang orang, nggak boleh. Biar saja, kalau dia lari-lari di rumah Tuhan, justru saya senang, gitu ya. Daripada lari di sana, ditabrak motor kan repot. Di sini saja, paling yang ditabrak Pak Edi gitu kan, atau Marisa begitu. Nah, waktu 2 kemudian yang ketiga usia 23 minggu meninggal. Akhirnya waktu 25 minggu Dorothea dilahirkan, yang 23 minggu meninggal itu sudah tergerus di sininya nih. Sudah jadi mayat 2 minggu dalam rahim, ini tergerus. Kata dokter secara alamiah dia bisa turun-turun terus lama-lama membatu begitu normalnya. Tapi ternyata tidak seperti itu, jadi ada beberapa kemungkinan. Nah waktu kejadian itu, saya bertanya-tanya pada Tuhan tentu, mengapa begitu ya Tuhan? Mengapa engkau kasih 4 tapi kemudian 3 mati ya? Lalu udah gitu kepala dokter bilang, "Pak ini yang satu tinggal masih 23 minggu belum bisa dilahirkan, lahir pasti mati, kita aborsi saja ya." Saya bilang, "Enggak, saya nggak mau, orang saya pengen punya anak kedua kok malah diaborsi." Tapi kemudian lahir minggu ke-25 lahirnya dengan susah payah. Ya, Bapak sudah tahu ya, tinggi 27 cm, berat 695 gram. Terus banyak sekali kelemahan fisiknya begitu ya. Hampir mati, operasi 13 kali, usus dipotong 33 cm. Itu cerita yang tidak akan pernah saya lupakan. Mengapa? Karena di situ dalam cerita hidup kami sekeluarga, di situ kami mengalami kengerian yang luar biasa. Hampir tiap hari bertanya kapan matinya, kapan matinya, kapan matinya. Bapak yang sudah pernah menghadapi kematian orang yang dikasihi, pasti belum pernah menghadapi seperti yang saya hadapi. Yang kami hadapi dari 4 mati 2, mati lagi ketiga, yang satu lahir 25 minggu, dan dalam proses 3-4 bulan itu menghitung hari kapan mati, kapan mati, kapan mati. Sepanjang 9 bulan menantikan kapan mati, gak mati-mati. Padahal dokter sampai bilang tinggal 2-3 minggu lagi anak kami bakal mati, tapi ternyata gak mati-mati. Tapi ketika gak mati-mati, gak hidup-hidup juga, gak sembuh-sembuh juga. 9 bulan pergumulan. Boleh tayangkan PPT saya lagi? Karenanya ketika saya berbagi ini berulang-ulang, ini cerita kehidupan yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Karena pertama, ini bicara kengerian yang luar biasa. Tiap hari bertanya kapan matinya, penuh air mata. Kalau Bapak punya pergumulan hidup, saya mau beritahu, saya paham sekali bagaimana pergumulan dalam hidup. Dan bukannya menganggap remeh pergumulan orang lain, tapi kami sudah mengalami yang seperti itu, begitu. Jadi itu justru membuat kami bisa berempati pada setiap orang yang mengalami kesulitan, mau besar, mau kecil, mau sangat kecil, tetap bisa berempati, merasakan gitu. Nah karenanya kembali kepada poin saya, waktu kami mengalami itu, kenapa ya begini Tuhan? Kami pengen punya anak setelah sekian lama Tuhan kasih 4, happy-nya luar biasa, surprise terkejut juga luar biasa, ngebayangin macem-macem, beli troli kalau itu 1, beli yang 4, bukan double lagi gitu, tapi quartal gitu, 4 gitu, ngebayangin ngebeli itu, ngebawa itu gitu kan, ngebayangin macem-macem, tiba-tiba 2 meninggal, 1 lagi meninggal,
lenyap lagi gitu. Terus yang keempat, menghitung hari karena dokter bilang tinggal 2-3 minggu menunggu waktu. Sehingga sebetulnya kematian gak pernah sebegitu dekatnya. Sepanjang 9 itu bergumul, kapan matinya Tuhan, kapan matinya Tuhan, kapan matinya. Jadi Bapak, kalau Bapak mengalami penderitaan, kesusahan segala macam, kami mengerti. Saya pribadi sebagai gembala mengerti sekali dan bisa bukan hanya bersimpati, berempati. Tapi kembali ke sini, itu contoh dari bahwa ada rahasia-rahasia dalam hidup. Tetapi sebetulnya perjalanan kehidupan rohani kita itu seharusnya berjalan sampai pada titik tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi rahasia. Sekarang pada posisi sekarang misalnya, kalau saya sakit maka saya akan bertanya pertama, saya buat dosa apa? Kalau saya tidak berbuat dosa apa-apa yang kemudian berakibat pada sakit penyakit, yang kedua, saya makan apa yang salah? Banyak babi hong kah? Babi merah, babi kecap, sate babi, babi panggang, dan perbabian lainnya gitu. Itu ya. Apakah seperti itu? Kalau gara-gara itu ya berarti saya harus bertobat bukan dari dosa, bukan dari kejahatan, tapi dari perilaku hidup yang tidak sehat. Nah yang ketiga, kalau ternyata nggak ada dosa, nggak ada perilaku yang tidak sehat, dua-duanya saya bersih. Yang ketiga, saya harus tanya Tuhan, apa maksud Tuhan kalau kayak gitu? Apakah saya beristirahat? Apakah saya harus beristirahat? Apakah saya harus pause sejenak, rest di dalam Kristus? Atau ada yang lain-lain yang saya harus gumuli? Dan seterusnya. Maka kalau kita lakukan itu misalnya ketika kita sakit, nggak ada rahasia lagi gitu. Atau misalnya yang keempat, apakah melalui kematian, melalui sakit penyakit ini berujung pada aku pulang ke rumah Bapa di surga? Kalau yang keempat, no problem kan? Problem tidak kalau yang keempat? Tidak problem. Mau tua, mau muda, mau lelaki perempuan, kaya miskin, pasti suatu saat akan tiba waktu yang ini. Betul kan? Saya lebih prefer matinya sakit sebetulnya. Anak saya Theodor kemarin cerita, minggu lalu pulang, bukan yang kemarin, minggu lalu kalau nggak salah. Temannya lagi makan di warung, 2 cowok cewek, bukan pacaran, teman baik. Satu ini sama Theodor, yang cowok stay masih di warung makan, kemudian yang cewek pulang naik motor puter balik. Baru puter balik ditabrak truk, mati di tempat. Masuk loh beritanya. Anak gadis. Saya bilang sama Theodor, tahu nggak kenapa dulu papa larang kamu naik motor? Karena papa takut terjadi itu. Terus bilang, iya ngerti. Nah Bapak yang terkasih, itu rahasia kan? Itu juga rahasia. Dan sebetulnya agak mengerikan kalau matinya caranya begitu. Kalau matinya caranya begitu agak mengerikan dan bagi keluarga yang ditinggalkan lebih menyakitkan gitu. Makanya saya berpikir, saya berdoa kalau saya mati ya biarlah gara-gara penyakit. Tapi kalau bisa penyakitnya gak usah lama-lama. Jangan 2 tahun koma. Bisa bangkrut istri saya nanti gitu. Akhirnya demi biayai saya 2 tahun koma, dia makan irit kan mensiut nanti dia. Gitu. Dari sekarang 59, 55, 50, 45 kan kasihan gitu kan. Jadi kalau bisa sakitnya gak usah lama-lama terus meninggal gitu. Ya. Dan kalau bisa saya matinya usia 85 lah gitu. Saya berkali-kali doa dan saya berkali-kali juga sampaikan ke ibu bapak supaya apa? Saya kerja buat Tuhan di waktu yang sangat panjang itu gitu. Bukan karena takut mati, sejujurnya udah gak takut mati. Gak takut mati lagi. Kapanpun siap, tapi saya ingin 85 supaya saya bisa bekerja untuk Tuhan. Sebanyak-banyak mungkin begitu. Nah ibu bapak yang terkasih, rahasia di sini maksudnya misteri yang terselubung. Terselubung itu berarti kan belum disingkapkan. Nah waktu Paulus bilang gak ada rahasia, berarti gak ada yang terselubung, gak ada yang belum tersingkapkan. Semuanya sudah tersingkapkan, artinya muncul ke dalam pikiran, ke dalam pengertian. Ke dalam pengertian. Nah slide berikutnya, waktu dia bilang gak ada yang rahasia, dia bilang begini, dalam hal kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan. Nah kenyang lapar ini kan soal kebutuhan primer, ya kan? Kenyang lapar itu soal kebutuhan primer. Sementara kelimpahan kekurangan soal kehidupan. Kenyang lapar itu kebutuhan utama. Ada primer, sekunder, tersier.
Nah, seringkali yang menjadi pergumulan kita sebetulnya bukan primer, sekunder bahkan tersier gitu. Kita ingin kaya itu kan tersier. Kita ingin punya pengalaman jalan-jalan ke berbagai tempat, bahkan ke luar negeri itu tersier. Nah, kalau tersier sebetulnya dalam teori ekonomi, sosial ekonomi itu kebutuhan. Tapi dalam Alkitab itu bukan kebutuhan, itu keinginan, bahkan hawa nafsu. Dalam teori Abraham Maslow misalnya, hierarchy of needs. Di bawahnya, yang paling bawah itu adalah basic underlying needs itu physiological needs. Makan, minum, pakai itu physiological. Di atasnya itu safety needs. Di atasnya lagi ada, kemudian yang berikutnya ada paling atas itu self actualization, di bawahnya self esteem. Self actualization, aktualisasi diri, di bawahnya itu self esteem, harga diri. Ingin dihargai, dihormati, disanjung, berkedudukan. Kalau self actualization itu melakukan yang maksimal yang bisa kita lakukan bagi our own happiness, bagi kebahagiaan kita pribadi. Itu self actualization. Ini teori sosial budaya yang udah jadi teori dipegang umum gitu. Nah, sebetulnya yang masuk level kebutuhan cuma yang di bawah, physiological and safety security. Safety security itu misalnya tempat berteduh, segala macam, pekerjaan dan seterusnya. Selebihnya itu keinginan gitu. Jadi kebutuhan primer paling hebat sekunder. Tapi kalau sudah tersier itu sudah keinginan, bahkan bisa jadi hawa nafsu. Kalau kita misalnya punya pekerjaan jarak jauh, kendaraan itu kebutuhan, motor itu kebutuhan, bahkan mobil itu kebutuhan. Tapi mobil yang mewah itu bukan lagi kebutuhan, itu sudah keinginan bahkan hawa nafsu. Jadi kita harus pintar membedakan itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, waktu Paulus bilang dalam hal kenyang maupun lapar, dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan, dia bukan berarti dalam kondisi miskin karena kemiskinannya, karena kemalasannya, karena kebodohannya, tidak. Pada satu sisi Paulus adalah orang yang berada dari segi ekonomi, status sosial gitu ya, dan kemudian kedudukannya. Dia keturunan ningrat. Di Kisah Rasul dia dididik bersama dengan anak Raja Herodes. Berarti kan dia bangsawan. Kalau dia dididik bersama dengan anak raja, ya dia bagian dari itu gitu. Komunitas bangsawan paling tidak. Ya, kemudian dia pengusaha tenda. Tenda waktu itu bukan camping buat 2 orang. Tenda itu buat perjalanan bisnis, namanya bisnis trip pada waktu itu. Ada kuda, ada onta, ada keledai, ada pedagang-pedagang, ada budak-budak, ada pegawai-pegawai. Yang sekali rombongan bisa 30, 40, 50. Maka tenda ini harus mampu menampung semua orang ini. Semua orang ini ditampung oleh tenda. Yang punya usaha tenda itu berarti kaya raya. Karena tendanya gak murah. Gitu. Tendanya enggak, jangankan tenda yang sebesar itu, tenda camping saja sudah 500, sejuta, 2 juta harganya. Apalagi yang bisa muat segitu banyak. Kenapa dibutuhkan? Waktu lewat padang gurun, malamnya dingin sekali. Maka butuh tempat untuk berteduh bagi mereka. Paulus dari keluarga itu, waktu dia di penjara di Filipi, dia bilang kepada kepala penjara, apakah engkau boleh memenjarakan warga negara Rom tanpa pengadilan? Kepala penjara kaget dan terkejut. Anda warga negara Rom? Iya, aku warga negara Rom. Kepala penjara bilang, aku warga negara Rom karena membeli. Paulus bilang, aku karena keturunan. Yang menunjukkan warga negara level 1. Warga negara Rom karena keturunan. Kalau membeli warga negara nomor 2. Kalau dia bukan warga negara orang merdeka nomor 3, budak nomor 4. Paulus itu ada di status tertinggi begitu. Bahkan kemudian ada yang mengatakan sangat mungkin dia keturunan Kaisar Romawi. Di antara kita nggak ada kan keturunan raja kan? Kecuali saya. Orang Batak itu semuanya raja soalnya. Raja Sitanggang gitu kan. Raja Boru Siregar, Boru ni Raja kalau orang Batak bilang gitu kan. Raja Guguk itu lain lagi Pak. Kalau Raja Guguk itu lain lagi. Orang Batak kan selalu bilang saya anak raja, orang Batak begitu. Nah, di antara kita kan gak ada anak raja, keturunan raja, keluarga raja. Gak ada. Sepanjang hidup saya di Indonesia, saya paling ketemu beberapa orang yang keturunan Keraton Solo, keturunan Keraton Yogyakarta. Selebihnya kan kita orang biasa kan? Selebihnya orang biasa. Zaman kerajaan, jangan-jangan nenek moyang kita budak loh. Ya kan? Zaman kerajaan dulu,
Kalau dihitung-hitung, kalau kita telusuri silsilah kita ke atas, jangan-jangan nenek moyang kita pada zamannya perbudakan, nenek moyang kita budak, jangan-jangan. Tapi 2000 tahun yang lalu, Paulus masuk dalam wilayah keluarga kaisar, keluarga raja. Jadi waktu dia bilang dalam hal kenyang lapar, dia tahu bukan karena dia miskin, dia bodoh, dia malas, sehingga kemudian dia nggak punya uang untuk beli makan. Bukan. Tetapi karena misi, perjalanan misi, tugas misi yang dia kerjakan. Nah, gara-gara perjalanan misi yang dia kerjakan, kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Kadang dia berkelimpahan karena dari keluarga yang memang kaya raya, tapi kadang dalam perjalanan misi dia kesusahan. Bahkan kemudian di banyak tempat ya, dia bercerita bagaimana kesusahannya yang luar biasa penuh penderitaan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide berikutnya. Kemudian di ayat 11b dia berkata begini, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saya mulai mengerucut pada apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kita mesti belajar merasa cukup dengan segala keadaan kita, apapun itu, ya. Nah, kata cukup bahasa Yunaninya autarkes itu artinya saya cantumkan dari kamus ya, properly self-sufficient, content in the sense of being satisfied because living in God's content or fullness. This inward sufficiency is as valid in low times suffering as in high times temporal prosperity. Jadi cukup berarti kalau saya terjemahkan adalah merasa cukup dengan diri sendiri, puas dengan diri sendiri, puas dengan apa yang ada dalam pengertian dipuaskan, being satisfied, dipuaskan because living karena hidup in God's content or fullness, karena hidup dalam kecukupan kepenuhan Allah. Itu yang dimaksud dengan cukup. Cukup bukan kalau harta saya banyak, bukan kalau rekening saya berlimpah ruah sampai 9, 10, 12 digit misalnya. Dan seterusnya, bukan. Jadi cukup tidak dipahami, saya cukup kalau. Saya cukup kalau rekening saya 12 digit atau 10 digit. Pak, boro-boro 10 digit, 6 digit aja kagak ada gitu. Saya cukup kalau rekening saya segitu isinya. Saya cukup kalau minimal saya punya 1 rumah, punya 1, 2 mobil, dan seterusnya. Salah. Cukup bukan cukup kalau. Cukup itu cukup meskipun. Cukup meskipun saya cuma makan nasi sama tempe. Cukup. Cukup meskipun saya cuma naik angkot. Cukup. Cukup meskipun saya cuma punya rekening di bank 5 digit. Cukup. Cukup tidak disyaratkan oleh keadaan. Karenanya di situ disebut as valid in low times suffering or high times temporal prosperity. Ya, jadi rasa cukup itu di dalam, inward, bukan outward, sehingga tidak dikualifikasi oleh yang di luar kita. Kalau di luar saya begini baru saya cukup, tidak. Ini inward. Dalam batin yang tidak disyaratkan, dikualifikasikan oleh apapun. Inward sufficiency cukup di dalam batin yang sah, yang berlaku baik dalam masa sukar, penderitaan maupun dalam masa kemakmuran, kelimpahan. Baik di bawah maupun di atas. Itu cukup. Bukan cukup kalau di lemari saya, ibu-ibu bajunya ada 100 pasang. Gitu. Pak, 100 pasang aja gak cukup. Kenapa 100 pasang gak cukup? 1 tahun kan 365 hari. Jadi sehari harus 1 baju. Gak boleh sama. Jadi 365 gitu. Itu bukan cukup. Itu penuh dengan hawa nafsu. Cukup berarti bicara batin tidak dipengaruhi dengan yang di luar, mau dalam masa susah maupun senang, sakit ataupun sehat, berkekurangan ataupun berkelimpahan. Cukup. Cukup.
Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita latih. Ini harus kita latih ya. Slide berikutnya, nah kita masuk pada teks kita. Ibrani 13 ayat 5, kita baca bareng-bareng, ada di situ. Boleh juga buka di tablet atau di HP masing-masing. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini poin yang, ini bukan dogma atau teologi yang berat, bukan, ini gampang sekali dicerna. Tapi mengubahnya yang susah, melakukannya yang susah. Pertama, jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hamba uang. Berarti kalau gitu yang jadi Tuhan kita tidak atau bukan uang atau materi. Tapi persoalannya ini firman Tuhan, di luar sana justru kebalikannya. Di luar sana kebalikannya. Saya dulu waktu baru selesai kuliah tahun 99, kuliah S1 26 tahun yang lalu, saya sempat kerjalah gitu ya, marketing di satu perusahaan sebentar saja, tapi kemudian dihadirkanlah motivator yang ternama pada waktu itu dan saya ikut, dan saya ingat sekali, ini nggak bisa saya lupa padahal sudah 26 tahun yang lalu. Ibu bapak tahu tidak apa yang menjadi fokus kehidupan kita? Ada 5 hal yang sangat penting fokus kehidupan kita. Ada 5, dengar baik-baik. 1, duit. 2, duit. 3, duit. 4, duit. 5, duit. Saya bilang sama aja dong kalau kayak gitu. Tapi itu yang jadi motivasi para motivator sekuler untuk ngedorong karyawan-karyawannya bekerja maksimal. Bekerja maksimal. Akhirnya semangat luar itu masuk ke dalam gereja. Gereja pun berlomba-lomba jadi mega church, jadi mega church, jadi mega church, jadi mega church. Jadi hamba Tuhan pun ngitung remunerasi kalau gua jadi pendeta di situ, baliknya buat gua apa. Itu prinsip di luar yang dibawa ke dalam gereja. Gue ikut Tuhan, lo mau kasih gue apa? Gue diajak pelayanan, lo mau kasih gue apa? Begitu. Akhirnya yang di luar sana, semangat di luar sana masuk dalam gereja. Begitu. Nah Bapak yang terkasih, kalau kayak gitu harus diubah. Nah gini, di luar sana di dunia kerja marketplace, orang didorong untuk kerja makin keras, makin keras, makin keras. Karena apa? Remunerasi yang didapat uang makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Sehingga orang kerja mati-matian, motivasinya adalah uang. Sehingga berarti kalau kayak gitu dunia pekerjaan di luar sana menjadikan setiap karyawannya hamba uang. Hamba uang itu harus hati-hati. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tujuannya uang, kita hamba uang. Kalau kita ngerjakan sesuatu tujuannya uang, kita hamba uang. Pak jangan gitu dong, kita butuh uang. Betul, Tuhan juga tidak bilang kita tidak butuh uang. Zaman Tuhan nulis ini juga zaman Yesus, uang koin sudah ada. Koin pada waktu itu perunggu perak emas bahkan. Uang kita nggak ada yang dari perunggu perak emas, nggak ada. Uang kita kertas, ya kan? Kalaupun koin, koin biasa gitu. Nggak ada nilainya sebetulnya koin itu. Pada zaman dulu perunggu, perak, bahkan emas. Yang satu emas ini bisa nilainya besar sekali. Belum kalau pakai ukuran mina, belum pakai ukuran talenta. 45 kilo emas satu talenta itu. Jadi bukan berarti zaman dulu juga belum ada uang, udah ada. Bahkan nilainya jauh lebih tinggi gitu. Nah Bapak yang terkasih, kalau kita kerja untuk uang, uang, dan uang, kita jadi hamba uang sebetulnya. Dan di dunia sana, marketplace sana, dunia pekerjaan sana, semua karyawannya dididik jadi hamba uang. Dididik jadi hamba uang. Yang lebih repot lagi, presensi Roh Kudus, presensi Allah, dimaterialisasi. Ini bahaya loh. Presensi Roh Allah dimaterialisasi. Ini contoh ya, contoh. Kalau seorang gajinya 10 juta, katakan nih Yosafat nih, gaji 10 juta. Saya nggak tahu berapa gajinya, ini contoh saja. Gaji 10 juta, kemudian dipanggillah oleh manajernya. Pak Yosafat silakan duduk. Ya Bu, ya Pak, gimana? Ini ada SK dari Board of Directors Bapak, dinaikkan gaji 30%.
13 juta jadinya Jumat kemarin. Terus waktu Pak Yosafat datang ke gereja dengan sukacita, halo, 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 nyanyi tepuk tangan gini. Itu zaman Roh Kudus atau zaman kenaikan gaji? Itu zaman kenaikan gaji kan? Sekarang ibu bapak yang nyanyi penuh sukacita, belum tentu karena Roh Kudus loh. Belum tentu. Jangan-jangan karena kenaikan gaji. Jadi sukacita kenaikan gaji. Sebaliknya, kalau Pak Yosafat dipanggil, Pak Yosafat ini ada dari Direktur SDM, kami dapat report, Bapak ini kalau kerja jam 8 masuknya 8:15, 8:30, malah pernah jam 9 baru datang. Terus pulang jam 5, Bapak jam 3 udah pulang. Terus kadang-kadang gak masuk, gak ada laporan sama sekali. Terus target boro-boro tercapai, setengahnya aja enggak. Terus gimana Pak? Gaji Bapak saya potong 30%, dari 10 juta jadi 7 juta hari Jumat kemarin. Terus waktu datang ke sini ke gereja, lagi penyembahan, oh haleluya Tuhan. Ini zaman Roh Kudus atau zaman gaji dipotong? Gaji dipotong. Itu zaman gaji dipotong. Lah saya udah khotbah di berbagai macam gereja dan saya ngelihat penyembahan-penyembahan orang-orang, saya nggak mati gitu. Kadang-kadang saya lihat, kadang-kadang ada ingusnya sampai ngalir gitu. Saya bertemu dengan teman, saya punya teman baik, Profesor Craig S. Skinner. Dia profesor PB dan dia orang Pentakosta, orang top. Dulu sempat ketua umum Dewan Gereja Injilis Amerika Serikat. Udah selesai posisinya tahun lalu. Waktu dia datang ke Jakarta 2 kali, kali yang kedua saya jadi penerjemah dan moderatornya dia. Waktu dia mau pulang ke Amerika, saya jadi pengkhotbah untuk farewell partinya dia, ibadah perpisahan dengan dia. Terus dia cerita gini, satu ketika saya lagi ngerjain kerjaan dia produktif sekali. Saya baru nulis 2 buku dan 13-14 artikel, 2 book chapter yang berikutnya terbit nanti Desember di Amerika. Tapi saya tidak seproduktif dia. Dia nulis buku tafsir Kisah Rasul saja segini, satu bukunya segini tebelnya. Ada 4 buku, tulis tafsir Korintus, tafsir ini, tafsir banyak sekali dan produktif sekali. Dan memang cerdas, bahkan ya menurut saya jenius gitu ya. Terus dia cerita, lagi dia kerja di meja kerjanya. Tiba-tiba Roh Kudus seperti menjamah, dia turun atas dia. Waktu Roh Kudus turun di atas dia, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Dia tersenyum, dia senang, dia happy. Haleluya, terima kasih, dia tertawa gitu. Tersenyum, dia sukacita, bahagia sekali. Terus waktu saya dengerin kesaksian dia, saya bandingin dengan gereja-gereja di Indonesia. Kebanyakan gereja-gereja di Indonesia kalau KKR, altar calling atau lagi penyembahan gitu. Kalau seseorang dijamah Roh Kudus biasanya jatuhnya apa? Terus nangis gitu. Itu menunjukkan kebanyakan orang Indonesia banyak yang luka batin. Ya kan? Betul kan? Gak pernah loh saya ngelihat orang Kristen, terutama gereja yang memberikan ruang besar buat Roh Kudus bekerja gitu. Jarang yang, oh haleluya, haleluya penyembahan, oh haleluya senyum, nggak ada. Jarang sekali. Biasanya yang saya lihat, ambil tisu, lap. Saya juga gitu soalnya. Karena saya melo. Tapi bertemu dengan beliau saya jadi mikir gitu. Kenapa ya kalau tiap dijamah Roh Kudus harus nangis ya? Buah roh, Galatia 5:21 bilang apa? Buah roh, kasih, sukacita. Sukacita atau duka cita? Sukacita kan? Alkitab kita belum diganti jadi duka cita kan? Kasih, sukacita, terus damai, sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya. Kasih, damai, sejahtera dan sukacita. Damai, sejahtera, bukan cemas, khawatir, takut. Sukacita, bukan duka cita. Makanya Bapak, kalau Bapak lagi penyembahan tiba-tiba nangis, saya mau pelan-pelan mulai kebiasaan saya doain satu-satu yang nangis. Sampai luka batinnya sembuh. Sampai merasakan the joy of the Spirit of the Lord. Sampai merasakan sukacita dari Roh Allah itu. Begitu. Ya. Kenapa? Jamahan yang benar harus membawa happiness. Harus bawa joy. Joy regardless of your situations. Sukacita apapun keadaanmu. Kalau engkau lagi susah terus penyembahan,
Itu biasa, nggak usah pakai gereja, nggak usah pakai Roh Kudus. Di luar sana juga begitu. Di luar sana juga begitu. Tapi karya roh adalah joy and happiness regardless of your situations. Whatever your situation is. Apapun situasimu. Yang berikutnya, cukupkan dengan apa yang ada. Yang ada berarti kini di sini. Kini sekarang, kini di sini. Bukan di sana nanti. Tapi di sini kini. Nah sekarang kini di sini kita punya apa? Ya Pak, cuma 3 digit, 5 digit, 6 digit. Cukupkan itu untukmu. Ya tapi Pak, jadinya makannya cuma nasi sama tempe 1-2. Cukupkan dengan itu. Jangan kemudian, aduh susah banget hidup gua, jangan. Tapi bukan berarti kemudian kita bermalas-malasan, itu lain soal. Satu hal yang saya pelajari dengan kuat waktu kami ke Lampung kemarin. Orang bilang desa banget gitu kan. Desa banget. Saya ingat Bu Rosa di grup kita ya. Nggak ada lampu merah, nggak ada Bu. Aspal aja nggak ada, apalagi lampu merah gitu. 75 km lewat jalan tanah yang kalau hujan dia berlumpur. Tapi waktu masuk ke desa itu, ada satu hal yang saya pelajari. Asal kita rajin, pasti diberkati Tuhan. Tangan yang rajin menjadikan kaya, kata Amsal. Orang nanam singkong, singkongnya dijual. Orang kemudian nanam karet, digeret, karetnya dijual. Dijual tuh 1 kuintal 1 juta. 1 bulan itu bisa 2 kali ngejual. Itu kalau 1 kuintal. Kalau 3 kuintal kalikan 2, 6 juta. Itu baru dari karet, belum dari yang lain gitu. Tempat kami tinggal misalnya ternak sapi nggak banyak. Tapi sapi dia beli kecil 13-14 juta. Setahun gede dia jual 27 juta. Oh itu bisnis yang cuannya luar biasa loh. Coba kalau kita hitung-hitung. Bisnis mana yang dalam setahun untungnya hampir 100%? 90. Luar biasa kan? Tapi dari situ saya melihat bahwa kalau kita rajin, pasti diberkati Tuhan. Yang saya sedang bicarakan bukan kalau gitu terima nasib dan jadi malas, bermalas-malasan, tidak. Tapi yang saya bicarakan adalah sekarang firman Tuhan mau menyampaikan apapun yang ada kini dan di sini cukupkan dengan itu. Pak ini sama sekali gak cukup, kalau gitu berdoa, cari pekerjaan yang bisa digunakan mencukupkan kehidupanmu. Kalau memang dalam kondisi serba sekarat dan emergensi, gereja ini ada untuk saling tolong menolong. Begitu, jangan sungkan-sungkan. Seberapapun yang kita bisa tolong, kita harus saling tolong menolong. Amin. Seberapapun yang kita bisa, kita harus saling tolong menolong. Nah berikutnya, karena Allah telah berfirman. Nah karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini berarti apa? Ini berarti kalau kita tidak jadi hamba Tuhan, kalau kita hamba uang, kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, maka sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena Allah telah berfirman, ini jadi basis mengapa kita tidak boleh jadi hamba Tuhan, mengapa kita mesti mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita kini di sini. Mengapa? Karena Allah tidak akan sekalipun membiarkan kita, tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Dan ini adalah firman yang ya dan amin bisa kita pegang erat-erat. Tidak tergantung pada keadaan kita. Karenanya sekali lagi kita tidak boleh mematerialisasi kehadiran roh dengan materi. Tapi poin yang kedua, kita jangan mengukur kehadiran penyertaan Allah dengan pertama pengalaman, yang kedua perasaan. Pengalaman bisa kita salah tafsir, salah pahami, perasaan bisa menipu kita. Contohnya tadi, ketika gaji naik kita datang happy, padahal bukan karena jamahan Tuhan. Ayat berikutnya, mari kita baca bersama-sama Lukas 3:14. 1, 2, 3. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan
gajimu. Ini prinsip yang disampaikan oleh Lukas, oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas. Ketika dia selesai membaptis orang, di antaranya ternyata ada prajurit-prajurit, selesai dibaptis, baptisan pertobatan, menyatakan diri bertobat dan dibaptis, mereka datang pada Yohanes. Lalu kami prajurit mesti ngapain? Jangan merampas, jangan memeras. Dan kalau misalnya saya khotbah di lembaga-lembaga negara, saya seringkali mengutip ayat ini. Begitu. Saya seringkali mengutip ayat ini untuk mengingatkan para aparatur sipil, non-sipil negara, ini tetap kontekstual gitu. Jangan merampas, jangan memeras. Dan yang terakhir, cukupkanlah dengan dirimu dengan gaji. Karena mereka dapat gaji kan. Nah gaji kita berapa yang kita punya, penghasilan kita berapa yang kita dapat, keuangan kita berapa yang kita miliki, cukupkan dengan itu. Sekali lagi, tadi saya katakan bahwa dunia mengajarkan kita untuk kemudian carilah uang, dan uang. Itu jadi motivasi para pengusaha untuk mendorong karyawannya bekerja lebih giat, dan lebih giat. Itu masuk ke gereja, dan itu salah. Lalu bagaimana? Supaya kita tetap bersemangat bekerja. Motivasi uang, dan uang itu kita buang. Kalau gitu kita kerja untuk apa atau untuk siapa? Kita kerja untuk Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama. Saya mengajarkan beberapa waktu yang lalu kan prinsip 50, 20, 30 ya. Masih ada yang ingat? 50% gaji kita untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Kemudian 20% buat happy-happy, 30% ditabung. Itu udah berlaku umum, Google saja prinsip itu. Ya, 50% untuk kebutuhan sehari-hari, kalau menurut prinsip itu 30% untuk happy-happy, 20% ditabung. Tapi dalam konteks ekonomi Indonesia lebih sehat kalau yang ditabungnya 30%. 50, 20, 30, itu prinsipnya. Ya, jadi gaji 10, 5 juta ditabung, 5 juta untuk biaya kehidupan, 2 juta untuk happy-happy, 3 juta untuk ditabung. Paksakan sebisa mungkin begini. Pak, susah, kebutuhan banyak. Coba cek ulang kebutuhan-kebutuhan itu. Jangan-jangan kebutuhan-kebutuhan itu sebetulnya bukan kebutuhan, tapi keinginan, bahkan hawa nafsu begitu. Cek ulang, atur begitu. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa atur 10 juta, 5 juta kebutuhan, 2 juta happy-happy, 3 juta ditabung. Nih kita udah bisa set seperti ini. Waktu gaji naik katakanlah 20%, 12 juta. Sebetulnya kebutuhannya naik enggak? Enggak. Jadi waktu gaji 12 juta, kita bisa tetap hidup dengan kebutuhan kita itu dengan 5 juta. Sehingga yang kita tabung itu bisa nambah 5 juta. Persoalannya dengan kebanyakan manusia adalah ketika gajinya naik, gaya hidup ikut naik. Gitu. Ketika gaji naik, gaya hidup naik. Ketika gaji naik, gaya hidup naik. Naik lagi gajinya, gaya hidup juga naik lagi. Jadi kalau dia 10 juta, 5 juta kebutuhan, ketika 12 juta dia naik jadi 6 juta. Bahkan bisa 7 juta. Ketika naik 15, nggak bisa tetap 5 juta. Bisa jadi 7,5, 8, bahkan 9, bahkan 10 gitu. Akhirnya kalau gaya begitu dilakukan, bisa besar pasak daripada tiang. Akhirnya bisa seperti itu. Nah kalau gaji kita naik, kebutuhan kan sebetulnya nggak naik. Bisa ditahan nggak naik sebetulnya. Nah jadi ketika dia naik, kenaikannya bisa buat ditabung. Begitu. Sekarang yang repot, gaji naik, gaya hidup naik. 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 Tapi begitu pensiun, nggak ada gaji lagi. Atau dipecat, pemecatan, pemutusan hubungan, perampingan, efisiensi. Ketika kita dipecat, ini bisa langsung turun gak gaya hidupnya? Susah. Karena bicara kedagingan. Termasuk daging betulan gitu. Maksudnya gini, kalau biasa makannya di pagi sore, waktu gaji 25 juta, begitu pensiun, makan di warteg, itu rasanya gimana gitu. Ya kan? Rata-rata gitu, itulah kedagingan. Karenanya kita harus mengekang kedagingan kita dengan prinsip tadi. Waktu gaji naik, usahakan gaya hidup gak usah naik. Waktu gaji naik lagi, usahakan gaya hidup gak naik. Mengapa? Ketika gaji naik, gaya hidup gak naik, selisih tabungan yang nambah itu bisa digunakan untuk jadi berkat bagi orang-orang lain.
Harus begitu yang Kristiani. Kalau gitu drive-nya apa? Itu tadi, dengan kenaikan gaji saya bisa jadi berkat lebih bagi orang-orang. Ketika saya jadi berkat lebih bagi orang-orang, nama Tuhan makin dipermuliakan. Sehingga motivasi saya bekerja giat adalah untuk mempermuliakan Tuhan, membawa kemuliaan bagi Allah. Soli Deo Gloria. Ad maiorem Dei gloriam. The greater glory of God. Sehingga kalau saya mengerjakan segala sesuatu walaupun ada kepentingan saya, kepentingan istri, kepentingan anak, kepentingan ini, kepentingan itu, tapi yang paling besar kepentingannya adalah kemuliaan Allah. Itu yang harus jadi prinsip. Nah, saya mau beritahu, kalau itu bisa kita kerjakan betul-betul, Tuhan bisa pakai kita lebih dahsyat dibandingkan orang-orang dunia. Kalau dengan motivasi untuk uang, dari manajemen trainee, kita naik jadi manajemen staff, naik jadi supervisor, naik jadi assistant manager, jadi apalagi di atasnya manager, branch manager, jadi director, jadi president director. Untuk motif uang kita bisa begitu, saya mau beritahu kalau motifnya bagi kemuliaan Tuhan, bahkan lebih dari ini pun bisa Tuhan kerjakan. Lebih dari itu. Tapi motifnya bukan lagi uang. Tapi motifnya adalah semua untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan ini yang harus jadi semangat kita. Inilah yang disebut dengan teologi cukup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.